Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yuliana Vena Kaligis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan attitude, skill, dan soft skill jadi modal penting saat masuk dunia kerja. Sebelum itu, mari kita lihat dulu seberapa penting sih pengembangan attitude, skill, dan soft skill untuk masuk dalam dunia kerja setelah mahasiswa lulus kuliah. Mari kita bahas mengenai apa itu attitude. Attitude menurut Wagerungen adalah sikap terhadap objek tertentu yang cenderung disertai tindakan sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Gerungan dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial menyimpulkan, attitude adalah sikap yang kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ada juga pendapat dari ahli lain yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Sosial karyanya. Attitude atau sikap disebut sebagai kesadaran individu yang menentukan perbuatannya nyata yang akan terjadi. Attitude dianggap menentukan suatu sikap serta hakikat dari sebuah perbuatan baik sekarang maupun nanti. Attitude juga memiliki tingkat attitude dalam penerapannya. Yang pertama, penerimaan, receiving atau attending. Pada tingkat ini, seseorang mengenal dan bersedia menerima serta memperhatikan berbagai stimulus, namun sikap orang tersebut masih pasif, hanya sebatas mendengarkan atau memperhatikan saja. Yang kedua, tanggapan atau responding. Pada tingkat ini, seseorang mulai memiliki keinginan berbuat sesuatu. Hal ini muncul sebagai reaksi atau suatu gagasan, benda atau sistem nilai yang telah mereka terima. Orang tersebut sudah mulai beradaptasi pada tingkat ini. Yang ketiga, pengharapan. Pada tingkat ini, seseorang telah memberikan nilai pada gagasan, benda, hingga cara berpikir. Nilai tersebut ditunjukkan lewat perasaan, keyakinan, atau tanggapan. Nilainya bisa positif maupun negatif. Yang keempat, organisasi. Pada tingkat ini, seseorang melakukan pengorganisasian nilai-nilai yang diterima atau dikemukakan atau diketahui dalam suatu sistem nilai dalam saling berhubungan. Mereka mulai memilih dan memilah mana nilai yang lebih prioritas. Yang kelima, karakteristik berdasarkan nilai-nilai. Pada tingkat ini, seseorang memperlihatkan perilaku yang konsisten dengan sistem nilai yang telah diyakini. Perilaku tersebut terbentuk dari pengalaman yang berhubungan dengan pengorganisasian dan interaksi nilai-nilai dari luar ke dalam sistem nilai pribadi orang tersebut. Selanjutnya, menurut psikologi Muzaffir, Shafir merumuskan karakteristik attitude dari hasil studinya dalam bukunya yang berjudul Psychology of Ego Influence Social Attitude. Sherif menyebutkan setidaknya ada 5 karakter attitude, yaitu yang pertama, tidak dibawa sejak lahir. Sikap atau attitude menurut Sherif bukan merupakan faktor hereditas. Maksudnya, sikap tidak dibawa manusia sejak dilahirkan. Sikap baru terbentuk lewat proses pembelajaran yang telah diterima manusia seiring perkembangannya hidup, serta hubungan manusia dengan objek yang memunculkan attitude-nya. Yang kedua, bisa berubah-berubah. Faktor non-herediter di atas membuat attitude bersifat cair alias bisa berubah-berubah, tergantung syarat-syarat yang mendukung perubahan tersebut. Perubahan sikap atau attitude dapat dipelajari. Yang ketiga, tidak berdiri sendiri. Attitude baru ada jika ada objek yang menyebabkan munculnya suatu sikap. Attitude tidak bisa berdiri sendiri tanpa objek. Keduanya saling berhubungan dan perbuatan attitude selalu dipengaruhi oleh objek. Yang keempat, pengaruh sosial. Munculnya suatu attitude tidak hanya dipengaruhi satu objek saja. Seringkali attitude muncul karena adanya kumpulan objek yang memungkinkan attitude terjadi secara masif. Misalnya, si A menjadi berani bukan semata-mata karena ada objek yang membuatnya berani, melainkan orang-orang di sekitarnya dan yang sebangsa dengan A juga memiliki sikap berani. Yang kelima, ada motivasi. Attitude muncul karena adanya segi motivasi serta emosi atau perasaan pada seseorang. Segi motivasi inilah yang membedakan attitude dengan
kecakapan, dan pengetahuan. Ketiganya dimiliki seseorang lewat proses belajar, tetapi attitude pasti memiliki motivasi berupa emosi. Selanjutnya, manfaat attitude. Yang pertama, mampu menerima kritik. Attitude memungkinkan seseorang menerima kritik, khususnya kritik yang membangun dan berdampak positif, bukan yang maksud menjatuhkan. Yang kedua, menghargai waktu sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Attitude memungkinkan seseorang memiliki kesadaran untuk menghargai waktu. Dengan menghargai waktu, dia akan merasakan manfaat positif untuk dirinya sendiri. Dia juga akan mempermudah kehidupan orang lain. Yang ketiga, menghormati rekan kerja. Dengan attitude, seseorang dapat menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap orang lain, khususnya orang-orang yang sering bersinggungan dengannya dalam rutinitas sehari-hari, misalnya rekan kerja. Yang keempat, berkomitmen pada pekerjaan. Attitude memungkinkan seseorang menunjukkan komitmen pada pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas soal skill. Skill adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Kemampuan ini bisa didapatkan oleh seseorang secara manual ataupun melalui pelatihan, pengalaman, maupun kebiasaan. Skill juga dapat dikembangkan pada tingkat dengan cara latihan. Beberapa hal yang berkaitan dengan skill seperti pengetahuan, kompetensi, serta kemampuan saat menjalankan tugas operasional. Selanjutnya kita membahas tentang soft skill. Soft skill dilansir dari The Balance Careers. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Keahlian ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam dunia kerja. Tidak seperti hard skill yang dipelajari dan dilatih. Kemampuan ini lebih sering mengarah kepada emosi dan wawasan dalam memperlakukan orang lain. Soft skill memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa untuk memulai dunia kerja, yang merupakan bagian penting dalam penerimaan suatu perusahaan. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian soft skill. Yang pertama, menurut Ilham Sailah 2008, soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, interpersonal skill, dan keterampilan dan mengatur dirinya sendiri, yang mampu mengembangkan secara maksimal unjuk kerja, perform seseorang. Yang kedua, menurut Elvindrik DKK tahun 2011, soft skill sebagai keterampilan dan kecakapan hidup baik untuk diri sendiri, berkelompok, dan bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Selanjutnya ada beberapa elemen dari soft skill. Yang pertama, kecerdasan emosi. Melalui penelitian yang intensif Goleman tahun 1998 menemukan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya didukung oleh seberapa smart seseorang dalam menerapkan pengetahuan dan mempraktekkan keterampilan, akan tetapi seberapa besar seseorang mampu mengelola dirinya dan interaksi dengan orang lain. Keterampilan tersebut dinamakan dengan kecerdasan emosi. Yang kedua, gaya hidup sehat. Marx DKK tahun 2005 menemukan bahwa uang jutaan dolar terbuang oleh institusi dan masyarakat karena faktor minimnya produktivitas, pelayanan kesehatan, kecelakaan kerja, dan pegawai absen dalam kerja. Selanjutnya, komunikasi efektif. Menurut Changlosi dan Peterson tahun 1998 menemukan bahwa banyak kegagalan siswa di sekolah, masyarakat, dan tempat kerja diakibatkan rendahnya keterampilan dalam berkomunikasi. Selain keterampilan berkomunikasi berperan secara langsung, penerapan tidak langsung juga ditemukan. Secara tidak langsung, keterampilan komunikasi mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan dukungan sosial yang kemudian dilanjutkan pengaruhnya ke sukses seseorang dalam dunia kerja. Ada beberapa komponen dari soft skill menurut Purwan dari tahun 2017.
etos kerja, yaitu dapat mengikuti instruksi yang diberikan sasaran atasan atau supervisor. Sopan santunnya, yaitu kebiasaan mengucapkan silakan, terima kasih, maaf, bolehkah saya bantu Anda dalam berhubungan dengan customer, supervisor, dan kolegan. Kerjasama, yaitu kemampuan untuk berbagi tanggung jawab, saling memberikan dengan orang lain, komitmen pada rasa hormat, saling membantu untuk mengerjakan tugas, dan mencari bantuan jika diperlukan. Disiplin dan percaya diri, yaitu kemampuan mengatur tugas-tugas untuk performance yang lebih baik, belajar dari pengalaman, bertanya dan mengkoreksi kesalahan, mampu menyerap kritik dan petunjuk tanpa perasaan bersalah, marah dan benci atau merasa terhina. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap norma-norma, yaitu kemampuan untuk mengatur cara berbusana, rapi, bahasa tubuh, nada bicara, dan pemilihan kata sesuai dengan bagian budaya kerja. Kecakapan berbahasa, yaitu kemampuan bertutur kata, membaca, menulis standar biasa. Soft skill berdasarkan definisi di atas dapat diperoleh 3 poin penting. Yang pertama, bahwa pada dasarnya soft skill merupakan kemampuan yang sudah melekat pada diri seseorang yang dapat dikembangkan secara maksimal dan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, soft skill merupakan hal yang sangat penting dan utama yang dipunyai oleh seseorang untuk dapat mempekerjakan yang dibebankan kepadanya secara maksimal. Yang kedua, soft skill dibedakan menjadi 2 macam, yaitu soft skill yang terkait dengan interpersonal, keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, dan soft skill yang berkaitan dengan intrapersonal, keterampilan seseorang dalam mengelola dirinya. Yang ketiga, bahwa soft skill merupakan komplement dari hard skill. Jika hard skill berkaitan dengan IQ, otak kiri serta kemampuan teknik dan akademis seseorang yang diperlukan dalam dunia kerja, maka soft skill berkaitan dengan EQ, otak kanan serta kemampuan non-teknis dan non-akademis serta yang diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran soft skill. Menurut pembelajaran yang cocok untuk digunakan untuk mempelajari berbasis soft skill, di mana soft skill bersifat abstrak dan lebih berada pada ranah efektif dan psikomotor atau olah laku yang merupakan keterampilan individu seseorang, maka sudah seharusnya metode pembelajaran yang digunakan dengan cara mengedepankan peran aktif serta fokus kepada peserta didik atau mahasiswa dan hanya menjadikan dosen sebagai fasilitator saja. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan di sini adalah apa yang disebut metode SCL, yang merupakan singkat dari Student Centered Learning. SCL adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Model pembelajaran ini berbeda dari model belajar konvensional yang menekankan pada transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa yang relatif bersikap pasif. Pendekatan SCL menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik dan membangun masyarakat yang suka dan selalu belajar. Model belajar ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat seperti kreatif, kepemimpinan, rasa kepercayaan diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, keahlian teknis, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendekatan SCL, yaitu small group discussion, yang kedua role play and simulation, yang ketiga case study, yang keempat discovery learning, yang kelima self-directed learning, yang keenam cooperative learning, yang ketujuh collaborative learning, yang ke-8 project based learning, yang ke-9 problem based learning and inquiry.
Metode soft skill. Semua metode di atas menuntun partisipasi aktif dari mahasiswa di satu sisi. Dan satu sisi yang lain, dosen dituntut untuk berperan sebagai fasilitator dan mitra mahasiswa dalam proses pembelajaran. Harus diakui bahwa semua metode di atas sangat relevan dengan kondisi eksternal masa kini yang menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk mampu mengambil keputusan secara efektif terhadap problematik yang dihadapinya. Melalui penerapan metode tersebut, mahasiswa harus beradaptasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisis, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, soft skill memperhatikan definisi dan elemen soft skill dan metode pembelajaran di atas. Dapat diformulasikan bahwa pembelajaran berbasis soft skill di perguruan tinggi dapat dikembangkan melalui kegiatan perkuliahan dengan 3 alternatif cara, yaitu lewat kegiatan pembelajaran mata kuliah yang berdiri sendiri. Pembelajaran soft skill dapat dilakukan melalui mata kuliah yang berdiri sendiri. Jika cara ini yang dipilih, maka sang dosen harus memastikan bahwa dalam struktur kurikulumnya ada mata kuliah soft skill pada bagian ini. Proses pembelajaran perlu diarahkan pada 2 aspek pembelajaran, yaitu tujuan dan materi yang berbasis soft skill. Pada aspek tujuan, dosen harus memastikan bahwa tujuan perkuliahan yang harus dicapai oleh para mahasiswa adalah gabungan dari 3 ranah pembelajaran, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotrik, dan ranah efektif. Selanjutnya, yang kedua, lewat penggunaan metode perkuliahan dengan mengintegrasikan ke dalam mata kuliah tertentu. Para dosen perlu menekankan pada 2 aspek, yaitu aspek pendekatan dan aspek metode perkuliahan. Pada aspek pendekatan, dosen perlu menggunakan pendekatan SCL atau kritis. Maka diskusi kelompok diikuti dengan penyajian lisan akan menjadi pilihan untuk diterapkan dengan demikian. Dengan demikian, penerapan pembelajaran SCL belum tentu cocok antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Selanjutnya, lewat menjadikan dosen sebagai role model para mahasiswa, para dosen harus siap menjadi teladan dalam penerapan soft skill dalam kehidupan nyata di lingkungan perguruan tinggi. Harus diakui bahwa pengembangan soft skill akan efektif jika para dosen siap menjadi role model bagi mahasiswanya. Misalnya, jika akan menegakkan disiplin mahasiswanya, maka contoh baik dapat didemonstrasikan kepada mahasiswa oleh dosennya. Sebagai salah satu prosedur yang penyediaan tenaga di era globalisasi, penerapan kurikulum maupun metode pembelajaran yang berbasis soft skill sudah merupakan suatu keharusan untuk diterapkan di dunia perguruan tinggi. Sebagai produsen, perguruan tinggi mau tidak mau harus menyediakan kebutuhan tenaga kerja. Demikian penjelasan singkat pengembangan soft skill sebagai modal masuk kerja. Semoga uraian di atas dapat memberikan pengembangan soft skill yang lebih baik. Sekian presentasi dan paparan dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.